What's up, my man? Welcome back my YouTube channel, Botak Bre. Di video kali ini, gua bersama dengan seorang presiden Mentalism Indonesia atau bisa disingkat Mindo. Indonesia. Ya, namanya Indonesia, ada M depannya. Jadi Mindonesia. Sehat, Dok. Mulai lagi bersama Dokter Newton ya, atau Dokter Indra Prenos. Nah, hari ini mungkin beda nih, Dok. Oke. Gue mau bertanya-tanya mengenai mentalism. Oke. Magician mentalism. Oke. Di Indonesia itu kan mentalism itu atau mentalis itu ada berapa, Dok? Banyak sebenarnya. Kalau di Indonesia sih banyak ya. Yang famous tuh ya Deddy Corbuzier. Ya itu the famous one kan, orang paling famous. Ya. Lalu ada Tommy Rafael juga. Ada Denny Darko. Ada Joe Sandi. Oh, Master Joe Sandi. Itu salah satu yang famous. Sebenarnya yang dulu kan ada acara TV itu The Master namanya. Iya, betul. Tapi hari ini gue mau bahas mengenai magician mentalism yang menurut dokter atau menurut gue sih yang udah populer atau ya, yang udah oke lah. Lebih oke ya. Yang lebih dikenal masyarakat lah. Sekarang kita coba bahas, Dok, dari yang nomor 4, Dok. Joe Sandi. Menurut seorang dokter Indra Prenos, Joe Sandi itu di mata lu seperti apa? Jujur nih, channel lo jadi bahan berantem orang. Channel gua mah channel aman-aman aja, Dok. Gak bakal rame kayak channel lu. Men, jadi Dr. Prenos ini ada satu video yang akhirnya menggemparkan dunia fans Queen. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Dok. Iya. Oke, gue juga fans tapi ya. Oke. Lu fans juga. Oke, balik ke topik, Dok. Ya. Joe Sandi itu menurut gue salah satu mentalis yang rapi banget. Jadi dia tuh rapi itu maksudnya dalam tutur kata. Karena kan mentalis ini kan sebenarnya kekuatannya bukan di tangan, tapi kekuatannya itu ada di public speaking. Nah, gua sendiri tuh belajar banyak sama Master Joe Sandi karena beliau tuh penletakan katanya itu tuh rapi banget. Nggak semua pesola bisa begitu. Yang gua tahu tuh cara belajarnya itu beliau dulu tuh suka baca koran, kemudian nulis skripnya itu sesuai dengan kata-kata yang ada di koran. Plak-plak gitu aja? Enggak, bukan plak-plak sih, tapi maksudnya memakai diksi-diksi yang ada di koran. Jadi rapi banget. Jadi kayak misalkan kalau kita biasanya ngomongnya kalau seandainya kalau saya gini, dia enggak. Itu apabila saya aja bagus, enak didengar. Jadi bahasanya baku lah. Baku tapi kita enak dengernya. Tapi bukan baku yang kaku ya, tapi baku yang enak didengar gitu. Dan pembawaannya enak. Dan pembawaannya itu enak menurut gue ya. Enak juga ya. Karena dia itu supel. Kalau lo perhatiin pas Joe Sandi setiap dia perform itu pasti dia menegur dulu orang-orang yang tegur. Jadi kalau dari TV itu kalau ada yang CEO TV atau gimana pasti ditegur dulu atau sama dia. Itu kan manners di panggung ya. Dan nggak banyak pesulap yang tahu itu menurut gua. Berarti beliau itu tahu trik dan triknya ya? Iya, dia tahu. Dia tahu attitude dan manners, bagaimana caranya bersikap rapi di atas panggung. Joe Sandi. Kalau menurut gua pernah, Dok, bantu Master Joe Sandi itu dalam show. Oh, pernah. Beberapa kali gua pernah menjadi soundman-nya sih sebenarnya. Jadi soundman-nya. Ya emang rapi sih gua akui juga. Untuk Master Joe Sandi itu dibilang perfeksionis, tidak terlalu perfeksionis tapi dia rapi. Iya, dia rapi. Untuk masalah timnya, terus masalah performernya ya gua lihat pembawaannya santai, nggak terlalu tegang. Karena beberapa mentalism atau mentalis Indonesia yang gua lihat kayak seakan tegang gitu. Iya. Kalau gua lihat. Tapi kalau untuk Indra Prenos sih kalau gua bawaannya anak muda banget walaupun sebenarnya udah tua. Benar. Itu untuk Joe Sandi. Nomor 3 ada Denny Darko. Menurut Dr. Prenos kan tadi Denny Darko di urutan 3.
pendapat tuh gimana untuk mengenai Denny Darko? Mas Denny Darko itu dari teknik mentalismnya itu bagus karena dia tuh bisa menggunakan teknik psikologi sama mentalism tuh dari satu kesatuan dan unpredictable. Gue baca unpredictable tuh misalnya gini, kita mungkin ngeliatnya ini sih udah pernah gue lihat nih, ini pasti abis ini dia begini, udah ketebak. Nah dari Darko itu kalau main sering banget itu nggak ketebak. Plotnya tuh sering nggak ketebak. Dan beliau pintar tuh buat ngesusun rutin sampai sedemikian. Berarti Denny Darko itu menyiapkan permainan pun bisa dikatakan untuk termasuk nge-full magician juga dong. Parah. Kalau gue yang melihat, apalagi gue yang tahu mentalism tuh sering banget. Padahal kalau diulik lagi sebenarnya tekniknya sederhana. Cuman ngenutupin tekniknya sederhana, nyusunnya itu yang bagus sampai kita nggak tahu ini kok bisa tiba-tiba kemari ya gitu. Nah itu yang gua belajar banyak sih dari Mas Denny Darko. Sama jualannya. Itu termasuk teknik dong. Itu teknik mentalisme. Kalau gua menurut gua untuk Mas Denny Darko, gua pernah waktu itu nginep di rumahnya. Serius. Gue pernah nginep di rumah bapaknya atau orang tuanya di Bandung. Oh gitu. Nah waktu itu sih ada kesempatan, waktu itu gue main kesana tuh sama Dino. Oh, Dino Vega. Antimit channelnya. Antimit. Enak banget tuh di ya. Antimit itu gue pernah kesana dan akhirnya pikiran gue terbuka, kenapa Denny Darko bisa seperti ini. Kenapa? Pintar dalam public speaking. Ternyata banyak seminar dan banyak ilmu yang benar-benar dipelajari sama dia. Oh, beliau iya. Dia ikut kayak seminar public speaking, terus emang pintar di kuliahnya. Beliau. Itu yang gue tahu. Dia juga S2 juga kan. Nah, S2 juga. Jadi menurut gue dengan cara dia presentasi, dengan cara dia jualan, ilmunya sangat mumpuni kalau kata gue. Kalau kata gue sangat mumpuni. Walaupun katanya banyak yang sebel sih, yang gue tahu banyak yang sebel sama Mas Denny Darko. Katanya suka nikung-nikung. Siapa? Gak tahu katanya suka nikung-nikung kerjaan. Tapi menurut gue serius lo tak? Menurut gue gue baru tahu loh. Enggak, tapi menurut gue dia emang pintar dalam presentasi, Pak. Oh iya. Sekarang ya skill gitu, punya skill gitu. Mungkin kalau gue bisa ngalahin Denny Darko dalam pitching, mungkin lo karena hoki. Karena apa? Skill akan dikalahkan oleh hoki. Iya. Itu menurut gue. Karena emang presentasinya bagus dan gue punya teman IO yang sampai kaget dan kagum ketika beliau presentasi dong. Iya. Sampai dia ngajak gue, lu tahu Denny Darko, gila presentasinya keren banget. Anjir, sampai dia ngomong kayak gitu. Akhirnya ya menurut gue emang worth it lah dengan cara presentasi dia, cara show-nya dia dan jualan dia bagus. Ya. Tapi untuk pesulap-pesulap yang suka ketikung, pelajari atau perbaiki lagi presentasi Anda. Iya. Nah, beliau punya ilmu yang pesulap jarang pelajarin, yaitu NLP kan. Gua bahasa gampang itu NLP. Gua juga lupa penyangannya apa. itu apa? Tapi itu intinya dia jago untuk Mas Darko itu punya skill yang di luar sulap tapi meyakinkan orang. Oh iya. Ya. Gue merasakan. Meyakinkan orang, beliau hebat banget. Terus yang kedua, dan itu dipakai di panggung sama di luar panggung. Itu yang sebenarnya kelebihan Mas Denny Darko. Terus Mas Denny Darko itu hebat di rainbow trick. Rainbow trick itu apa? Rainbow trick itu adalah dadakan. Oh. Jadi ketika beliau perform nggak bawa apa-apa, beliau bisa perform itu semegah dengan udah prepare. Itu yang gua belajar dari Mas Denny Darko. Untuk kalian yang benci sama Denny Darko, ternyata Mas Denny Darko itu banyak positifnya dan dia emang mumpuni ilmunya. Ya. Lalu yang kedua tadi setelah Mas Terjo Sandi lalu Denny Darko dan ada Mas Romy Rafael. Kan